Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3, Angkatan 14, peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil Kalimantan Selatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menunjukkan bagaimana cara kami mengimplementasikan core value aparatur sipil negara, yaitu harmonis dan loyal dalam sebuah instansi atau organisasi, serta memberikan contoh tokoh publik yang menjadi tokoh panutan dalam core value berakhlak aparatur sipil negara. Selamat menyaksikan. Harmonis berakar dari semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Seorang pelayan publik harus dapat menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Penting bagi setiap ASN untuk dapat menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Karena dengan kenyamanan lingkungan kerja, ASN diyakini dapat lebih produktif. Loyal. Loyalitas dan kesetiaan ASN terletak pada ideologi dan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah, dan tidak pada satu sosok atau pihak tertentu. ASN harus dapat menjaga nama baik sesama ASN, nama baik pimpinan, nama baik instansi, dan tentu saja harus selalu dapat menjaga nama baik negara. Konsekuensi logis dari adanya loyalitas dan kesetiaan adalah setiap ASN harus selalu menjaga rahasia, jabatan, dan negara. Dan yang menjadi tokoh panutan nilai berakhlak dan implementasinya yang kami pilih adalah sosok Dr. Lo Xiaoging. Dr. Lo Xiaoging lahir di Magelang, 16 Agustus 1934. Beliau tumbuh dalam sebuah keluarga keturunan Tionghoa yang merupakan pengusaha tembakau. Beliau adalah sosok dokter yang terkenal sebagai sosiawan yang berpraktik di kota Solo. Dr. Lo Xiaoging terkenal sebagai dokter yang merawat dan mengobati pasien tanpa menetapkan tarif. Bahkan sebagian besar pasien yang tidak mampu tidak dibebani biaya pengobatan dan ditanggung oleh Dr. Lo Xiaoging sendiri. Dan implementasinya nilai berakhlak Dr. Lo Xiaoging yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Dr. Lo Xiaoging memberikan pelayanan kepada pasien yang kurang mampu tanpa mengenakan tarif bayaran. Dr. Lo Xiaoging bahkan juga membayar seluruh biaya pengobatan pasien yang benar-benar tidak memiliki uang. Setiap akhir bulan, apotek langganan Dr. Lo akan memberikan tagihan obat yang besarnya bervariasi antara ratusan ribu hingga jutaan per bulan. Yang kedua, akuntabel. Dr. Lo Xiaoging dalam menjalankan tugasnya sebagai dokter selalu berusaha membantu untuk meringankan beban-beban pasiennya. Seperti kata beliau, "Aku tahu pasien mana yang mampu membayar dan mana yang tidak. Mengapa mereka wajib membayar biaya pengobatan dokter jika nantinya mereka tidak dapat membeli beras? Kasihan anak-anak mereka jika sampai kekurangan makanan." 3. Kompeten. Dr. Lo Xiaoging bukanlah dokter biasa. Sebagai seorang dokter yang tertarik pada kesehatan masyarakat, beliau sering terlibat dalam peristiwa-peristiwa wabah penyakit dan kecelakaan besar. Ia adalah anggota tim penanggulangan wabah penyakit demam kuning atau WILDIS di Gunung Kidul di awal karirnya sebagai dokter. Ia juga menjadi bagian tim penanggulangan wabah pes di Boyolali. Saat terjadi kecelakaan pesawat Lion Air di Solo, Dr. Lo mengambil inisiatif membuka rumah sakit Kasih Ibu, di mana beliau menjadi direktur untuk menerima korban. 4. Harmonis. Keberpihakan Dr. Lo Xiaoging kepada kaum kurang mampu bukan sekedar slogan atau filsafat yang dihafal, namun sudah mendarah daging di jiwa raga putra terbaik bangsa Indonesia ini, untuk selalu berusaha sebisa mungkin untuk membantu pasien-pasiennya. Yang kelima, loyal. Dr. Lo Xiaoging menolak tawaran untuk hidup di luar negeri. Ia tetap memilih untuk mengabdi sebagai dokter di kota Solo. Rasa nasionalismenya ditunjukkan saat terjadi kerusuhan anti Cina di kota Solo. Alih-alih untuk meninggalkan kota atau bersembunyi di dalam rumah, Dr. Lo malah tetap membuka praktik di rumahnya. Ia beralasan saat kerusuhan pasti banyak layanan dokter yang tutup. Bagaimana dengan pasien yang memerlukan pertolongan dokter? Alasan itulah yang membuat beliau tetap membuka praktik dokter
tanpa memperdulikan keselamatannya sebagai seorang warga keturunan Tionghoa. Adaptif, seorang dokter dengan pendidikan kedokteran lama, beliau masih mengandalkan pemeriksaan fisik daripada tergantung kepada pemeriksaan laboratorium. Diagnosanya, dengan berdasarkan pemeriksaan fisik sering terbukti lebih akurat daripada mengandalkan informasi dari data laboratorium. Sebab, seringkali gejala awal penyakit belum terdeteksi secara lab, namun sudah bisa dikenali dari ciri fisik. Meski tetap menggunakan metode lama, dalam melakukan diagnosis, Dr. Lo tetap belajar teori-teori dan penemuan-penemuan baru di dunia kedokteran dengan cara membaca buku dan jurnal. 7. Kolaboratif. Selain menggunakan penghasilan pribadinya, Dr. Lo Xiaoging menggunakan kedermawanan orang lain yang dipercayakan kepadanya. Ia menerima siapa saja yang mau mempercayainya menggunakan uangnya untuk menolong sesama. Dari salah satu hal inilah yang membantu Dr. Lo Xiaoging dapat membuka praktek yang tidak pernah mematok harga dan seringkali menanggung seluruh biaya berobat dari pasiennya.